Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Ibu Regina. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan asuhan keperawatan pada pasien dengan vertigo. Sebelum kita mulai, kita perlu mereview tentang sistem vestibular. Sistem vestibular merupakan indera, keseimbangan, dan gerak yang terletak di dalam telinga, di bagian telinga bagian dalam. Sistem ini menjadi begitu penting karena memegang peranan vital dalam mengatur orientasi tubuh, stabilitas pandangan mata, serta koordinasi pergerakan tubuh. Yang akan kita bahas adalah mulai dari definisi vertigo, etiologi, klasifikasi, manifestasi klinis, diagnosis, patofisiologi, manajemen, dan asuhan keperawatan pada pasien dengan vertigo. Definisi. Vertigo adalah ilusi ketika seseorang merasa dirinya bergerak atau berputar terhadap sekitarnya, atau lingkungannya yang bergerak terhadap dirinya. Ada sumber lain yang mengatakan bahwa vertigo merupakan perasaan bergerak baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Vertigo bukanlah sebuah diagnosis, hanyalah sebuah gejala tanpa mempertimbangkan faktor lain, bukan penyebab masalah. Sedangkan pusing atau dizziness merupakan gejala umum yang biasanya meliputi penglihatan kabur, kepala terasa ringan, tubuh tidak seimbang, sensasi melayang, sensasi miring, dan disertai dengan vertigo. Etiologi vertigo secara umum dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu gangguan vestibular perifer, gangguan sistem saraf pusat, dan cervicogenic dizziness. Gangguan vestibular perifer terjadi akibat kelainan pada labirin atau telinga bagian dalam, seperti yang terjadi pada penyakit Meniere, benigna proximal positional vertigo atau BPPV, dan labirinitis yang merupakan penyebab vertigo yang paling sering ditemukan. Pada kondisi ini, pasien biasanya mengalami sensasi berputar yang dipengaruhi oleh perubahan posisi kepala. Selanjutnya, vertigo juga dapat disebabkan oleh gangguan sistem saraf pusat seperti stroke pada posterior dan insufisiensi vertebrobasilar yang mempengaruhi pusat pengaturan keseimbangan di otak. Selain itu, penyebab lain vertigo adalah cervicogenic dizziness yang merupakan kondisi pusing atau gangguan keseimbangan yang berkaitan dengan gangguan pada struktur leher dan aliran darah vertebral. Contohnya ini adalah sindrom Behr-Liu dan oklusi arteri vertebralis rotasional yang merupakan contoh dari kondisi cervicogenik ini. Klasifikasi vertigo berdasarkan lokasi lesi atau gangguan yang menyebabkan timbulnya gejala. Secara umum, vertigo dibedakan menjadi vertigo perifer dan vertigo sentral. Vertigo perifer terjadi akibat gangguan pada sistem vestibular perifer, yaitu telinga dalam, dan nervus vestibularis yang berperan dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Kondisi ini umumnya ditandai dengan sensasi berputar yang lebih berat, sering disertai dengan mual muntah dan gangguan pendengaran. Sementara itu, vertigo sentral disebabkan oleh gangguan pada sistem saraf pusat, seperti batang otak, cerebellum, dan cerebrum yang terlibat dalam pemrosesan informasi dan juga keseimbangan tubuh. Vertigo sentral seringkali disertai gejala neurologis lain seperti gangguan koordinasi, kelemahan ekstremitas, atau gangguan bicara. Manifestasi klinis yang sering muncul pada vertigo meliputi pusing, tinnitus,
atau perasaan tekanan atau penyumbatan di telinga, perasaan telinga penuh, dan penurunan kemampuan pendengaran. Gangguan vestibular juga dapat mempengaruhi fungsi visual sehingga pasien mengalami perubahan penglihatan atau kesulitan dalam memfokuskan pandangan atau penglihatannya. Selain itu, gejala otonom seperti mual dan muntah serta berkeringat dingin sering menyertai serangan vertigo atau vertigo yang muncul. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko jatuh, serta menimbulkan dampak psikologis berupa kecemasan, ketakutan, dan penurunan kualitas hidup pada pasien. Diagnosis vertigo diawali dengan pengkajian dan pemeriksaan fisik neurologis pada pasien yang mengalami akut vestibular syndrome, yaitu vertigo akut yang berlangsung terus-menerus tanpa ditemukan defisit neurologis. Dapat dilakukan pemeriksaan HITS, yaitu Head Impulse Test, Nystagmus, dan Test of Skew. Pemeriksaan Head Impulse Test digunakan untuk menilai fungsi refleks vestibulo-okular dengan mengamati pergerakan mata saat kepala digerakkan secara cepat. Evaluasi Nystagmus dilakukan untuk mengidentifikasi gerakan mata involuntir yang dapat membantu membedakan penyebab vertigo perifer atau sentral. Sementara itu, Test of Skew bertujuan untuk mendeteksi adanya deviasi vertikal pada mata yang dapat mengindikasikan gangguan neurologi sentral. Hasil pemeriksaan HITS memiliki nilai klinis yang sangat penting dalam membedakan vertigo akibat gangguan vestibular perifer dari kondisi sentral yang lebih serius, seperti stroke pada sirkulasi posterior. Clinical Pathway Vertigo merupakan alur pengambilan keputusan klinis yang sistematis untuk membantu mengidentifikasi penyebab vertigo dan menentukan penata laksanaan yang tepat. Proses ini diawali dengan pengkajian riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, serta mengidentifikasi tanda dan bahaya yang mengarah pada gangguan neurologi sentral. Pasien yang dicurigai mengalami vertigo sentral memerlukan evaluasi dan rujukan segera karena berisiko mengalami kondisi serius seperti stroke. Sementara itu, pasien dengan vertigo perifer dapat menjalani terapi sesuai penyebab yang mendasarinya, seperti manuver reposisi kanalit pada benigna paroxysmal posisional vertigo BPPV atau rehabilitasi vestibular. Head Impulse Test merupakan pemeriksaan untuk menilai fungsi refleks vestibulo-okular. Hasil normal atau negatif ditandai oleh kemampuan mata tetap fokus pada target saat kepala digerakkan dengan cepat. Hasil positif ditandai munculnya gerakan korektif mata setelah kepala diputar atau korektif sekat. Temuan positif umumnya mengarah kepada gangguan vestibular perifer, sedangkan hasil negatif pada pasien vertigo akut perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebab sentral seperti stroke. Nystagmus merupakan gerakan bola mata involuntir yang cepat, ritmis, dan berulang, yang berfungsi sebagai indikator utama dalam mengevaluasi tipe vertigo. Nystagmus sentral secara khas ditandai oleh arah gerakan yang dapat berubah-ubah atau change direction, adanya nystagmus vertikal murni atau downbeating, serta tidak meredanya gerakan bola mata meskipun pasien melakukan fiksasi visual. Sebaliknya, nystagmus perifer umumnya bersifat searah atau unidirectional, berkurang intensitasnya secara signifikan melalui fiksasi visual, serta sangat dipengaruhi oleh arah lirikan fase cepat maupun lambat mata pasien. Pemeriksaan nystagmus penting untuk membantu membedakan vertigo yang berasal dari gangguan perifer maupun sentral. Nystagmus perifer umumnya bersifat unidirectional dan sering disertai gejala vertigo yang lebih berat, sedangkan nystagmus sentral dapat berubah arah atau memiliki komponen vertikal. Karakteristik arah dan pola gerakan mata menjadi petunjuk penting dalam menentukan lokasi lesi atau gangguan yang mendasarinya. Test of Skew merupakan salah satu komponen pemeriksaan fisik dalam HITS.
yang sangat penting untuk membedakan antara vertigo sentral dan perifer. Pemeriksaan ini dilakukan melalui teknik alternate cover test, yaitu menutup dan membuka mata pasien secara bergantian selagi pasien diminta untuk tetap memfiksasi pandangannya ke satu titik fokus di depan. Hasil tes dinyatakan positif jika terdeteksi adanya deviasi vertikal, yaitu salah satu bola mata bergeser ke atas atau ke bawah secara asimetris sesaat setelah menutup mata dibuka untuk mengoreksi arah pandangan. Dalam penilaian klinis, temuan skew deviation yang abnormal ini merupakan penanda patologis yang sangat sensitif untuk mengindikasikan adanya lesi vestibular sentral, seperti stroke batang otak atau gangguan cerebellum. Pemeriksaan laboratorium dan diagnostik pada pasien dengan keluhan vertigo tidak direkomendasikan secara rutin untuk semua pasien, melainkan harus disesuaikan dengan indikasi klinis spesifik guna efisiensi tata laksana. Tindakan pencitraan diagnostik seperti CT scan atau MRI secara selektif diprioritaskan bagi pasien dalam kelompok berisiko tinggi, serta mereka yang menunjukkan temuan defisit neurologis yang mengarah pada vertigo sentral. Pemeriksaan laboratorium tambahan seperti kadar glukosa darah dan elektrolit sangat penting dilakukan untuk menyingkirkan atau mengidentifikasi adanya gangguan metabolik dan ketidakseimbangan cairan yang dapat memperberat gejala vertigo. Pemeriksaan penunjang kardiovaskular termasuk EKG, pemantauan Holter, dan USG Doppler karotis berperan vital dalam mendeteksi etiologi vaskular sistemik atau gangguan perfusi cerebral yang dapat memicu keluhan serupa vertigo. HIN+ merupakan pemeriksaan cepat yang memiliki akurasi tinggi untuk membedakan vertigo sentral dan vertigo perifer secara akurat. Pada vertigo perifer, seluruh kriteria harus terpenuhi, meliputi adanya catch-up skate atau gerakan mata yang sangat cepat yang berfungsi untuk mengoreksi pandangan, sehingga mata dapat kembali fokus ke target atau objek sasaran. Nystagmus searah atau unidirectional, tidak adanya deviasi okular vertikal, serta fungsi pendengaran yang tetap normal. Sebaliknya, kecurigaan kuat ke arah vertigo sentral ditegakkan jika ditemukan minimal satu tanda klinis abnormal, seperti tidak adanya catch-up skate, nystagmus yang berubah arah, adanya deviasi okuler vertikal, atau terjadinya gangguan pendengaran onset baru. Kehadiran parameter gangguan pendengaran atau plus ini sangat penting karena seringkali menjadi penanda spesifik dari infrak cerebral akibat oklusi anterior inferior cerebral artery. Patofisiologi vertigo sentral diinisiasi oleh adanya lesi struktural pada sistem saraf pusat akibat berbagai etiologi, seperti stroke, trauma kepala, infeksi, neoplasma maupun proses degeneratif. Kondisi-kondisi patologis tersebut secara langsung mengganggu jarak refleks vestibulo-okuler yang mengintegrasikan koordinasi antara labirin, nukleus vestibularis, saraf kranial motorik okuler atau nervus 3, 4, dan 6, batang otak, serta cerebellum. Secara anatomis, kerusakan vokal pada pons dan cerebellum akan memicu gangguan kontrol gerakan mata horizontal, sedangkan disfungsi pada mesencephalon akan berimplikasi langsung pada abnormalitas gerakan mata vertikal. Selain itu, keterlibatan lesi pada jaras ascendens dan descendens akan bermanifestasi klinis sebagai gangguan postur tubuh, hilangnya keseimbangan motorik, serta disorientasi spasial pada pasien. Hal inilah yang akan menimbulkan munculnya vertigo sentral. Berikut ini mekanisme fisiologis keseimbangan tubuh yang diatur secara integratif oleh refleks vestibulo-okuler dan refleks vestibulospinal berdasarkan stimulus sensorik dari aparatus vestibularis, yaitu sakulus, utriculus, dan kanalis semisirkularis. Secara spesifik, refleks vestibulo-okuler mengkoordinasikan gerakan mata kompensatori guna menstabilkan fokus visual di retina saat kepala bergerak,
yang diperantarai oleh jaras efferent dari nukleus vestibularis di pons menuju nukleus saraf kranial motorik okuler, yaitu nervus 3, 4, dan 6 di batang otak. Di sisi lain, refleks vestibulospinal mentransmisikan sinyal motorik dari organ vestibular melalui traktus vestibulospinalis, medialis, dan lateralis menuju medula spinalis untuk menyesuaikan tonus otot postural serta memelihara stabilitas tegak tubuh. Sinyal aferen keseimbangan ini juga ditransmisikan secara asenes menuju talamus dan korteks cerebri guna menghasilkan persepsi subjektif yang sadar akan posisi kepala serta orientasi spasial individu di dalam ruangan. Patofisiologi vertigo perifer berpusat pada disfungsi fungsional atau struktural yang melibatkan lesi pada organ telinga dalam serta komponen sensorik nervus vestibularis akibat berbagai etiologi seperti infeksi, trauma, penuaan, hingga gangguan idiopatik. Pada kasus benigna paroxysmal positional vertigo atau BPPV, lepasnya partikel otokonia dari makula utriculus ke dalam kanalis semisirkularis akan memicu stimulasi kupula abnormal yang bermanifestasi sebagai sensasi berputar saat terjadi perubahan posisi kepala. Sementara itu, neuritis vestibularis diakibatkan oleh proses inflamasi akut pada nervus vestibularis yang memicu onset vertigo mendadak dan gejala otonom hebat tanpa adanya keterlibatan gangguan fungsi pendengaran atau koklear. Di sisi lain, patogenesis penyakit Meniere didasari oleh mekanisme hidrops endolimfatik akibat gangguan absorpsi cairan endolimfe, sehingga menghasilkan trias klinis yang sangat khas, yaitu vertigo, tinnitus, dan penurunan pendengaran secara progresif. Push-pull teori dalam keadaan fisiologis normal akan menimbulkan gerakan kepala horizontal yang memicu stimulasi pada satu kanalis semisirkularis, sekaligus inhibisi pada sisi kontralateral secara simetris. Namun, ketika terjadi gangguan vestibular perifer unilateral pada satu sisi, seperti kerusakan aparatus kanan yang disimbolkan tanda silang merah pada gambar, maka terjadi penurunan atau hilangnya resting neural activity secara mendadak pada nervus dan nukleus vestibularis sisi tersebut. Ketidakseimbangan input saraf sensorik yang asimetris ini diinterpretasikan salah oleh sistem saraf pusat sebagai rotasi kepala cepat ke arah sisi yang sehat atau kiri, meskipun kepala pasien sebenarnya sedang dalam posisi diam. Akibat misinterpretasi sensorik ini, refleks vestibulo-okuler memicu gerakan mata kompensatori lambat ke arah sisi lesi, yang diikuti dengan fase cepat korektif ke arah berlawanan yang secara klinis bermanifestasi sebagai nystagmus vestibular. Terdapat 5 teori patofisiologi vertigo. Yang pertama, teori rangsangan berlebihan. Teori ini mengasumsikan bahwa stimulasi akselerasi fisik yang intens dan cepat seperti gerakan kendaraan memicu keadaan hiperemia pada kanalis semisirkularis, sehingga menghasilkan manifestasi klinis vertigo, disertai distres otonom berupa mual dan muntah. Kedua, teori konflik sensoris menekankan bahwa dalam keadaan fisiologis normal, input dari sistem visual, proprioseptif, dan vestibular harus terintegrasi secara harmonis untuk mempertahankan orientasi spasial dan stabilitas postur tubuh. Ketika terjadi ketidakselarasan informasi di antara ketiga modalitas sensorik tersebut, sistem saraf pusat akan mengalami misinterpretasi koordinasi yang memicu sensasi ilusi berputar. Ketidakselarasan informasi trisensorik tersebut, yaitu retina, aparatus vestibularis, dan reseptor somatosensorik, membingungkan nukleus vestibularis dan cerebellum, sehingga mengaktifkan jaras pemrosesan abnormal yang menghasilkan respons motorik,
kompensatori yang salah. Kegagalan koordinasi motorik ini secara klinis bermanifestasi langsung sebagai deviasi posisi tubuh, gangguan gaya berjalan, serta gerakan bola mata yang involuntir atau yang kita kenal dengan nystagmus. Secara simultan, proyeksi saraf abnormal menuju hipotalamus, kemoreseptor trigger zone, dan pusat muntah di batang otak memicu distres otonom sistemik seperti diaforesis, pucat, penurunan motilitas lambung, hingga muntah atau emesis. Teori ketiga yaitu teori neural mismatch menjelaskan bahwa gejala klinis vertigo teraktivasi ketika terdapat ketidakcocokan antara stimulasi sensorik gerakan aktual yang sedang dihadapi dengan memori spasial atau pengalaman gerak yang telah terekam di dalam otak. Namun melalui paparan stimulus yang konstan, sistem saraf pusat memiliki kapasitas melakukan penataan ulang sensori untuk memodifikasi pola memori lama, sehingga tubuh dapat beradaptasi dan gejala klinis berangsur mereda. Teori yang keempat yaitu teori ketidakseimbangan saraf otonomik yang menekankan bahwa hiperaktivasi sistem saraf simpatis akibat rangsangan gerakan akan memicu timbulnya vertigo, sedangkan dominasi aktivitas parasimpatis berperan penting dalam meredakan gejala tersebut. Teori yang kelima yaitu teori sinaps. Menurut teori ini, vertigo dapat muncul karena pelepasan kortikotropin releasing hormone atau CRH dari hipotalamus akibat stimulasi gerakan, kelainan organik maupun stres psikologis. Pelepasan hormon ini memicu peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis di locus coeruleus, hipokampus, dan korteks cerebri melalui mekanisme influx kalsium yang bermanifestasi klinis sebagai vasokonstriksi perifer, diaforesis, serta respon panik. Sebaliknya, ketika terjadi mekanisme otoregulasi yang menyebabkan dominansi sistem saraf parasimpatis, tubuh akan memunculkan distres gastrointestinal berupa mual, muntah, dan hipersalivasi. Peningkatan kadar hormon ini juga mengaktifasi aksis hipotalamus, hipofisis, dan adrenal atau HPA, serta merangsang korteks limbik yang secara langsung mendasari kemunculan gejala ansietas maupun depresi pada pasien. Terdapat 3 pilar penata laksanaan komprehensif pada kasus vertigo sentral. Pilar pertama berfokus pada terapi kausal yang disesuaikan secara spesifik dengan etiologi neurologis mendasar pasien, seperti penanganan stroke infak atau hemoragik, penata laksanaan tumor, multiple sclerosis, migrain vestibular, maupun penyakit degeneratif saraf lainnya. Pilar kedua melibatkan kolaborasi terapi farmakologi simptomatik menggunakan agen penekan vestibular seperti beta-histin, flunarizin, atau zinarizin guna meredakan keparahan vertigo yang dialami pasien secara transien. Pilar ketiga mengintegrasikan program non-farmakologis berupa vestibular rehabilitation therapy, khususnya melalui latihan Coutron-Cook-C exercise untuk menstimulasi mekanisme kompensasi cerebral terhadap disfungsi sistem saraf pusat. Berikut adalah tahapan latihan fisik dalam Coutron-Cook-C exercise sebagai bagian dari program vestibular rehabilitation therapy untuk menstimulasi kompensasi sistem saraf pusat. Program latihan ini disusun secara sistematis dan bertahap, mulai dari aktivitas di tempat tidur yang berfokus pada gerakan koordinasi mata serta mobilisasi kepala secara perlahan. Progresi latihan dilanjutkan pada posisi duduk, dengan melibatkan gerakan motorik yang lebih dinamis seperti mengangkat bahu, memutar tubuh, dan membungkuk untuk memungut suatu objek guna melatih keseimbangan secara dinamis. Setiap gerakan dirancang khusus untuk melatih kembali
refleks vestibulo-okuler, dan refleks vestibulospinal, agar otak dapat beradaptasi dan mentoleransi konflik sensorik yang memicu timbulnya gejala vertigo. Berikut ini pilihan obat untuk meredakan vertigo sentral, baik tipe upbeat maupun downbeat, yang seringkali menjadi manifestasi disfungsi batang otak atau cerebellum. Untuk penata laksanaan upbeat, nistagmus, intervensi farmakologis difokuskan pada penggunaan agonis GABA seperti baclofen maupun penyekat kanal kalsium berupa 4-aminopiridin guna menstabilkan osilasi visual pasien. Sementara itu pada kasus downbeat nistagmus, pilihan terapi medikamentosa yang direkomendasikan mencakup agen aminopiridin, baclofen, benzodiazepin seperti clonazepam, hingga antikonvulsan seperti gabapentin. Berikut ini manajemen komprehensif pada kasus vertigo perifer yang menitikberatkan pada 3 pilar penata laksanaan utama, yaitu terapi kausal, terapi simptomatik, dan terapi rehabilitatif. Pilar terapi kausal diarahkan secara spesifik pada penanganan klinis sesuai dengan etiologi yang mendasari pasien, seperti reposisi partikel otokonia pada benigna paroxysmal positional vertigo atau BPPV. Selanjutnya penanganan inflamasi pada neuritis vestibular maupun regulasi volume cairan endolimfu pada penyakit Meniere. Terapi simptomatik ditujukan untuk meredakan vertigo dan distres otonom akut secara cepat melalui penggunaan antihistamin, benzodiazepin, butirofenon, histaminik, serta agen penyekat kanal kalsium dan kalium. Di samping farmakoterapi, program terapi rehabilitatif vestibular diintegrasikan guna memfasilitasi adaptasi saraf, menstimulasi koordinasi motorik, serta mempercepat pemulihan keseimbangan dinamis pasien secara mandiri. Berikut ini prinsip tata laksana medikamentosa pada vertigo perifer yang memprioritaskan kontrol simptomatik akut serta pencegahan distres otonom pasien. Intervensi farmakologis utama ditujukan untuk meredakan sensasi pusing, mual, dan muntah secara cepat melalui penggunaan golongan antikolinergik, antihistamin, serta benzodiazepin. Penggunaan obat-obat antivertigo ini dibatasi secara ketat hanya pada fase akut dengan durasi maksimal 3 hari, guna menghindari supresi vestibular berkepanjangan yang dapat menghambat mekanisme kompensasi alami otak. Selain fase akut, obat-obatan tersebut diindikasikan secara selektif sebagai profilaksis mual dan muntah saat pelaksanaan tindakan liberatory manuver pada kasus BPPV, pencegahan mabuk perjalanan, maupun terapi vertigo posisional sentral. Tata laksana non-medikamentosa pada vertigo perifer berfokus pada terapi fisik rehabilitatif dan manuver reposisi mekanis untuk mengeliminasi partikel otokonia yang terlepas. Untuk mengatasi gangguan pada kanalis semisirkularis posterior yang merupakan lokasi kasus BPPV tersering, intervensi utama melibatkan terapi reposisi kanalit berupa manuver Epley dan manuver Semon guna mengembalikan otokonia kembali ke utriculus. Sementara itu pada kasus varian BPPV kanalis lateral atau horizontal, manuver Lambert diindikasikan secara spesifik untuk memobilisasi kembali debris kalsium yang menyumbat saluran telinga dalam tersebut. Di samping tindakan reposisi, pasien diajarkan latihan Branderup sebagai program latihan mandiri di rumah untuk merangsang proses penyesuaian saraf pusat terhadap stimulasi perubahan posisi yang memicu timbulnya gejala vertigo. Manuver Epley sebagai terapi reposisi kanalit untuk menangani kasus BPPV kanalis posterior. Tujuan utama dari manuver ini adalah memanfaatkan gaya gravitasi untuk memobilisasi partikel otokonia yang terlepas agar keluar dari kanalis semisirkularis posterior dan kembali masuk ke dalam utriculus untuk diresorpsi secara alamiah. Secara teknis, prosedur ini melibatkan 6 tahapan perubahan posisi kepala dan tubuh secara terencana.
di mana setiap transisi posisi wajib dipertahankan selama minimal 30 detik atau hingga gejala vertigo benar-benar mereda. Perubahan sudut kepala sebesar 45 derajat di awal serta rotasi bertahap hingga 90 derajat ke sisi kontralateral dan posisi menghadap lantai dirancang secara spesifik untuk memandu debris kalsium menyusuri kelengkungan saluran telinga dalam. Manuver Simon sebagai terapi reposisi kanalin untuk pasien BPPV yang memiliki keterbatasan mobilitas servikal atau leher yang sulit diekstensikan. Secara mekanis, manuver ini dirancang untuk memobilisasi debris otokonia yang terlepas dengan memanfaatkan gerakan rotasi kepala, diikuti oleh perubahan posisi lateral tubuh secara cepat. Ketepatan dan kecepatan transisi posisi tubuh, khususnya pemutaran lateral ke arah kontralateral secara cepat tanpa mengubah sudut rotasi kepala, merupakan kunci keberhasilan agar partikel kalsium keluar dari saluran semisirkularis. Setiap posisi dalam manuver ini dipertahankan selama minimal 1 menit, guna memastikan partikel debris tersebut mengendap secara sempurna, serta mengantisipasi terjadinya nistagmus dan vertigo selama prosedur berlangsung. Brain Derev Exercise sebagai program latihan fisik di rumah untuk merangsang proses penyesuaian sistem saraf terhadap vertigo posisional. Secara teknis, latihan dimulai dari posisi duduk tegak dengan kedua mata terbuka, dilanjutkan dengan memutar kepala ke satu arah, lalu merebahkan tubuh secara cepat ke sisi yang berlawanan. Setiap tahapan transisi, baik saat berbaring lateral maupun saat kembali ke posisi duduk tegak, harus dipertahankan selama minimal 30 detik, guna meredakan sensasi vertigo secara bertahap. Untuk mencapai kompensasi vestibular pusat yang optimal, pasien dianjurkan menerapkan latihan sebanyak 3 set sehari, yang terdiri atas 5 siklus ke kiri dan ke kanan selama kurun waktu minimal 2 minggu. Asuhan keperawatan pada pasien dengan vertigo berfokus pada pengkajian komprehensif, manajemen risiko jatuh, dan program edukasi kesehatan. Pengkajian keperawatan yang mendalam meliputi penelusuran keluhan utama, screening riwayat hipotensi postural, riwayat konsumsi obat-obatan, serta pemeriksaan fisik fungsional mencakup sistem visual, kondisi kaki, dan kelayakan alas kaki yang digunakan oleh pasien. Penilaian risiko jatuh untuk mendeteksi faktor kontributor seperti gangguan keseimbangan, instabilitas postural, perubahan status mental, dan riwayat jatuh sebelumnya penting dilakukan untuk mencegah komplikasi cedera fisik maupun komplikasi lainnya. Berdasarkan data pengkajian tersebut, perawat dapat merancang program pendidikan kesehatan yang terstruktur mencakup modifikasi lingkungan rumah yang aman, latihan mobilisasi secara bertahap, serta program edukasi kepatuhan terapi untuk memandirikan pasien. Berikut ini adalah algoritma untuk mengevaluasi keluhan pusing dan membedakannya secara sistematis menjadi kategori tidak berputar dan berputar. Keluhan tidak berputar didefinisikan melalui manifestasi klinis berupa presinkop, sensasi melayang, maupun gangguan keseimbangan yang umumnya berkaitan erat dengan disfungsi kardiovaskular atau metabolik sistemik. Sementara itu, kelompok vertigo diklasifikasikan lebih lanjut menjadi penyebab vertigo sentral akibat patologi batang otak atau cerebellum, seperti stroke vaskular, tumor, dan infeksi, yang biasanya ditandai oleh defisit neurologis serta faktor risiko vaskular pada pasien. Sebaliknya, kelompok vertigo perifer yang bersumber dari gangguan organ telinga dalam secara khas memunculkan trias gejala penyerta yang meliputi tinnitus, penurunan pendengaran, nistagmus, dan mual muntah yang hebat, dengan manifestasi klinis seperti BPPV, neuritis vestibular, labirinitis, atau penyakit Meniere.
Terdapat 10 panduan untuk mengontrol gejala vertigo secara mandiri, sekaligus meminimalkan risiko cedera. Komponen penanganan fase akut pada panduan ini menitikberatkan pada modifikasi lingkungan dan posisi tubuh, seperti berbaring dan diam di ruangan yang tenang dan gelap. Segera mengambil posisi duduk saat onset vertigo terjadi, serta memanfaatkan bantal tambahan saat tidur untuk meminimalkan gerakan kepala. Untuk memitigasi risiko jatuh akibat instabilitas postural, pasien sangat dianjurkan melakukan transisi posisi secara bertahap, seperti duduk selama 1 menit di tepi tempat tidur sebelum berdiri, dan memastikan pencahayaan kamar secara cukup atau adekuat di malam hari, serta menggunakan alat bantu jalan seperti tongkat bila diperlukan. Di samping itu, pentingnya manajemen stres guna memutuskan siklus kecemasan yang dapat memperberat gejala vertigo, serta anjuran untuk tetap melakukan mobilisasi secara alami dan bertahap guna menstimulasi komponen vestibular di otak. Berikut ini beberapa daftar masalah keperawatan yang dapat muncul pada pasien dengan vertigo, yaitu risiko perfusi cerebral tidak efektif, gangguan mobilitas fisik, konfusi akut, risiko cedera, risiko jatuh, kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, kesiapan peningkatan pengetahuan, dan pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Berikut ini beberapa daftar referensi yang digunakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.